شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Ramadan dari Surabaya Mengaji, yaitu serial yang akan membahas topik-topik berkaitan dengan bulan Ramadan yang insya Allah hadir di bulan Ramadan setiap harinya. Bersama kita Ustadz Nur Khalis Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bakhair. Anta Masya Allah. bagaimana? Ana bi khairin. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz, di bulan Ramadan Ustadz ada yang namanya umroh Ustadz ya. Ada umroh di bulan Ramadan yang mungkin di sana ada mungkin amalan yang bagi orang yang ingin berumroh di bulan tersebut, mungkin mereka menginginkan agar pahalanya lebih besar daripada umroh di luar kota Mekah dan Madinah Ustadz ya. Umroh di luar Ramadan maksudnya. Di luar Ramadan, mohon maaf Ustadz. Nah. Nah, kira-kira Ustadz, keutamaan umroh di bulan Ramadan ini apa saja Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Umrah adalah ibadah badaniyah wa maliyah. Umrah itu ibadah yang berkaitan dengan badan dan juga harta, karena memang orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla lebih besar kemungkinan untuk bisa umroh. Saya katakan ya, lebih besar kemungkinan bisa umroh. Saya tidak bisa menjamin. Saya tidak menjamin orang yang punya kelebihan harta pasti bisa umroh. Pasti umroh. Ya. Karena apa? Karena banyak orang yang Allah Ta'ala berikan harta, ternyata nggak mau umroh. Sudah punya uang nggak mau umroh. Atau mau umroh sakit, ya kan. Dan juga nggak mesti orang miskin nggak bisa umroh. Ya kalau Allah sudah berkehendak kun, ya fayakun. Ya, meskipun nggak punya harta, pasti ada jalan yang bisa menyebabkan dia berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umroh. Nah, maka saya nasihatkan pertama kali kepada para saudara kita kaum muslimin ya, yang mungkin menyaksikan acara podcast kita ini dan kebetulan termasuk orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah umrah, atau diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala sudah berlebih, maka umrohlah. Ya. Jangan pernah takut berkurang ya harta itu, jangan. Ya, karena sejatinya harta kalau dipergunakan di jalan Allah Azza wa Jalla, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, harta itu akan tetap dan bahkan bertambah, tidak berkurang. Ya. Termasuk diantaranya infak tadi. Ya. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ya kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah seperti apa? Satu butir biji yang ditanam dan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 butir. Berarti satu dibalas dengan 700 kali lipat. Ya. Maka jangan takut. Ya. Nah, tapi ayat ini jangan sampai disalahartikan. Apa? Mau kaya sedekah. Enggak. Mau kaya infak. Enggak. Ya. Kita ketika beramal dengan amalan akhirat, jangan niatnya dunia. Ya. Coba. Kenapa Allah Ta'ala melipat gandakan harta orang yang berinfak? Gimana? Kenapa itu Ustaz? Iya. Apakah tujuannya supaya orang-orang itu menumpuk harta dengan infak, dengan cara infak, ya, memperbanyak harta dengan cara infak? Jawabannya tidak.
Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan harta kepada orang yang infak sebagai balasan agar orang yang berinfak tadi bisa tetap istiqomah untuk berinfak. Masya Allah. Ya, karena nggak habis. Nah, Ya, dia punya 10 diinfakkan 1. Berkurang tidak? tidak Ustaz. Hakikatnya Bertambah. awalnya Ustaz? berkurang, Berkurang, ya, Ustaz. berkurang ya kan. Kemudian Allah tambah Tambah. lagi, diinfakkan lagi, berkurang. Tapi Allah Allah tambah tambah lagi. lagi. Sehingga Nah, dia bisa terus berinfak, Masya Allah. ya kan? Tapi kalau seandainya tidak ditambah, misal Nah, punya 10 diinfakkan 1, berkurang, 9. berkurang, nggak ada tambahan, nggak ada. Enggak ada. Seumpama kalau nggak ada, Nah, Ustaz. diinfakkan lagi 2, sisa Sisa 7, 7. Nah, nggak bertambah. Diinfakkan lagi, sama sisa 1 diinfakkan. Kemudian nggak ada lagi yang dia diinfakkan. Berarti Allah berhenti dong diibadahi dengan cara infak. Tapi ini tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menambah harta orang yang berinfak agar hamba tersebut dia bisa berinfak dan terus berinfak, istiqomah di dalam ibadahnya berupa infak. Masya Allah. Itulah. Jadi bukan untuk menumpah harta. Pengen 100 juta, hitung-hitungan. Dibalas 700 kali lipat. 100 juta dibagi 700. Wah, segitu infaknya. Enggak seperti itu. Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Masya Allah. Pun dalam ibadah umroh. Umroh itu salah satu manfaatnya apa? Menolak kemiskinan. Ya. Kenapa Allah Ta'ala berikan balasan orang yang berumroh terhindar dari kemiskinan? Kenapa? Karena tadi Ustaz. Ya jawabannya tadi. Karena tadi kembali ke infak. Kembali kepada infak tadi. Karena modal untuk umroh adalah harta. Orang yang kemungkinan bisa umroh itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Orang kaya. Itulah. Jadi yang punya harta, ya punya kelebihan harta, sudah umroh. Jangan takut kurang, jangan takut tidak cukup, ya cukup, ya itu syaitan memberikan was-was, ya takut miskin, takut kurang, takut nanti makan apa. Nah, itu kita sudah suudzon dulu sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan berbeda dengan umrah di luar Ramadan. Ya, di sini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti ya menyerupai, menyamai haji ataupun haji bersamaku. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, menyerupai di sini itu adalah fil ajr. Menyerupai dari sisi pahala, bukan penggugur kewajiban haji. Ya, tidak bisa berdasarkan hadis ini sekarang haji itu antri 25 tahun. Ya, atau mungkin 27, 30 tahun. Kapan? Saya umurnya sudah 35 misal, 65 tahun lagi. Iya kalau sampai 65 tahun. Wes, kalau begitu tak umroh Ramadan saja. Ya. Kan sama seperti haji. Tidak gugur kewajiban haji. Gitu. Artinya tidak menggugurkan kewajiban haji. Kalau misal dia sudah umroh Ramadan, tuh, ya, kemudian 2 tahun ke depan jadi orang kaya, bisa haji plus atau haji furodah, yang 500 juta, wajib nggak haji? Wajib. Masih wajib, meskipun sudah umroh Ramadan, ya, karena apa? Umroh Ramadan itu
seperti haji, menyamai haji itu dari sisi Pahala. pahalanya, bukan dari sisi penggugur Pengguguran. kewajiban haji. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Masya Allah. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya, Masya Allah. Jadi diingatkan lagi bagi para jamaah ya, terkhusus bagi yang memiliki kelebihan harta Ustaz ya. Harta. Di umroh Ramadan nanti kalau memang ada kesempatan bisa berumrah di bulan Ramadan, Masya Allah. Atau mungkin kalau bisa mengumrohkan orang lain Ustaz ya. Oh bisa. Kalau mungkin Mengajak orang lain. Mengajak orang lain. Nah, dan punchline-nya mungkin di sini bergantung pada niatnya Ustaz ya. Iya. Nah, kalau umroh nanti niatnya untuk menambah harta ya bisa jadi salah niat Ustaz ya. Salah niat. Adapun kalau memang ikhlas bisa jadi Allah ganti Ustaz ya. Iya, kata orang-orang desa itu begini Mas. Jangan nanam rumput. Ya. Tapi tanamlah padi. Orang nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Masya. Tapi kalau orang nanam padi, rumput pasti tumbuh. Masya Allah. Rumputnya nanti ini bisa dipakai untuk makan ternak. Ternak. Jadi kalau urusan akhirat jangan karena dunia. Nanti dunia itu akan ikut sendiri. Ya. Tapi kalau urusan akhirat itu karena dunia, dunianya mungkin dapat. Tapi akhirat belum tentu didapat. Gitu. Dalam sekali perkataannya Ustaz. Masya Allah. Dan garis bawah berikutnya Ustaz ya, bagi yang umroh di bulan Ramadan ini tidak menggugurkan haji. Ya Ustaz ya, enggak menggugurkan haji. Kalau memang sudah posisi wajib haji. Wajib haji Ustaz ya, punya memiliki kemampuan untuk haji Ustaz ya. Masya Allah. Tapi mungkin begitu dari kami, rekan-rekan sekalian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di serial Ramadan dari Surabaya Mengaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surabaya Mengaji.